Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Merican, Kabupaten Ponorogo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan budaya positif yang dilakukan di SDN 1 Merican. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Merican, Bapak Arsoyo SPD yang saat ini berhalangan hadir karena ada acara di kantor pelayanan koordinator kecamatan, dan juga teman-teman rekan-rekan sejawat semuanya yang pada hari ini hadir. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu kalian, dan mohon maaf sudah mengganggu jam belajarnya bersama dengan anak-anak. Nah, pada hari ini saya Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Merican, Kabupaten Ponorogo, dalam kesempatan hari ini akan memaparkan budaya positif pada modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak. Sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru semuanya. Budaya positif apa sih yang ada di sekolah ini? Kenapa? Bapak Ibu, bayangkan budaya positif itu wujudnya seperti apa yang sudah kita laksanakan di sekolah? Oh iya, betul sekali Pak Nur. Senyum, sapa, dan juga salam. Nggih, monggo. Ada lagi? Selain senyum, sapa, salam. Kira-kira apa budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Selain senyum, sapa, salam. Misalnya begini, budaya positif itu ketika kita sedang istirahat bersama dengan anak-anak, mungkin ada anak-anak yang makan sambil berdiri. Nah, Bapak Ibu guru pasti mengingatkan, layas robana ahadukum qa'iman. Itu juga budaya positif. Tanpa kita sadari, hal kecil itu juga menjadi budaya positif kita yang sudah kita terapkan di sekolah, di mana ketika ada adab makan dan minum itu tidak boleh sambil berdiri. Itu juga budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri apa artinya? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Jadi, selain budaya positif itu untuk kepentingan murid, guru juga harus menciptakan lingkungan sekolah itu yang positif, aman, dan nyaman. Jadi kita sebagai guru tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi kita juga harus memberikan contoh. Nah, contoh itulah yang membuat lingkungan positif di sekolah itu terwujud. Nah, itu tadi budaya positif, contohnya juga sudah kita laksanakan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, ada konsep inti budaya positif yang saya pelajari di program guru penggerak. Apa saja itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan membahas apa itu paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas semuanya di sini. Kita belajar bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk ke paradigma perubahan belajar, ada beberapa yang harus diluruskan yang terkait dengan miskonsepsi teori kontrol. Nah, selama ini kita sebagai guru itu beranggapan bahwa kita dapat mengontrol murid, padahal kenyataan
kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya setiap murid itu mempunyai hak untuk memilih. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak murid karena murid punya pilihan. Dan yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Karena murid itu adalah pribadi individu di mana dia memiliki hak untuk memilih. Sedangkan kita berhak untuk mengarahkan, tidak untuk memaksa. Jika hal itu kita paksakan, maka yang ada anak akan menjadi trauma, jera dan takut kepada kita. Itu adalah gambaran ilusi yang salah. Dan yang benar adalah murid punya hak memilih, guru tidak bisa memaksa murid, dan guru tidak punya hak penuh untuk mengontrol anaknya. Miskonsepsi yang selanjutnya adalah semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya ketika kita melihat anak yang tidak mau mengerjakan tugas, bujukannya seperti ini. Ayo nak, silahkan kerjakan tugasnya, nanti saya kasih hadiah. Itu juga tidak efektif. Itu penguatan positif tetapi tidak efektif. Bagaimana kenyataannya? Bujukan itu awalnya salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Nah, karena tadi murid punya hak untuk memilih, ya. Jadi ketika kita memberikan bujukan, hak murid itu bisa menolak ataupun menerima bujukan dari kita. Nah, kemudian yang selanjutnya kenyataannya adalah murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ketika murid menerima bujukan kita, otomatis murid itu akan tergantung kepada kita. Dan itu hanya tergantung pada kita, tidak dengan guru yang lain. Hanya kepada penjenengan semuanya saja dia patuh, tetapi ketika dengan guru yang lain dia tidak akan patuh. Jadi gambaran atau ilusi kontrol bahwa semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak benar. Nah, untuk ilusi kontrol yang selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Maksudnya di sini bahwa ketika kita menjustifikasi murid, kamu tidak belajar, berarti kamu nanti akan menjadi orang yang bodoh. Itu salah. Itu adalah ilusi atau gambaran kita. Itu tidak akan membuat murid kita itu merasa kuat, tidak, tetapi justru akan membuat murid kita menjadi individu yang gagal. Karena apa? Dia merasa salah terus di hadapan gurunya. Nah, kenyataannya bagaimana? Menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Nah, itu tadi ketika kita mengkritik murid atau mengkritik anak kita di rumah, itu tidak menguatkan tetapi melemahkan pribadi anak atau murid kita. Selanjutnya kenyataannya adalah murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Murid akan menilai, anak akan menilai dirinya bahwa dia akan menjadi individu yang gagal. Aku melakukan apa saja salah di mata bu guru. Apa yang aku lakukan selalu salah di mata orang tua. Itu akibat kita ketika mengkritik anak atau murid. Untuk kenyataan yang selanjutnya adalah adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ketika anak atau murid itu selalu disalahkan, maka dia akan merasa bahwa apa-apa yang akan saya lakukan itu pasti akan tidak benar, akan salah, lebih baik saya tidak melakukan apapun. Nah, itulah yang dinamakan identitas yang gagal. Jadi, ilusi atau gambaran bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut itu tidak benar. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari ilusi kontrol yang selanjutnya adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Secara tidak sadar kita sebagai guru dan orang tua pasti punya pernah melakukan pemaksaan terhadap anak. Padahal kenyataannya orang tua tidak bisa mengontrol murid. Orang dewasa tidak bisa mengontrol murid.
Kenyataan yang kedua yaitu perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Kenyataan yang ketiga, memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Jadi, ketika memaksa, seperti kita kembali lagi ke ilusi kontrol yang pertama bahwa murid itu memiliki hak untuk memilih. Ketika murid punya hak untuk memilih dan kita tidak memberikan kesempatan tersebut, kita hanya akan memaksa murid, maka murid itu akan patuh terhadap kita, tapi tidak akan dalam jangka waktu yang lama. Seketika pemaksaan itu dilakukan terus-menerus, bisa saja murid tersebut sewaktu-waktu memberontak terhadap kita. Kemudian, dan itu jika sudah dilakukan ketika emosinya anak sudah terkumpul, kemudian dia memberontak kepada kita, itu yang ada akan menyebabkan permusuhan antara guru dan murid. Bisa saja murid itu membenci gurunya. Saya dibenci terhadap guru A karena dia selalu memaksa. Saya tidak mau diajar oleh guru tersebut. Nah, jangan sampai kita sebagai guru itu melakukan hal tersebut. Jadi, ilusi kontrol bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa itu tidak benar. Harus kita hindari. Untuk selanjutnya dari ilusi kontrol itu, maka kita bisa melakukan perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol aktif. Yang semula kita beranggapan bahwa kebutuhan semua murid adalah sama, teori kontrol yang sebenarnya adalah kebutuhan murid itu berbeda. Antara murid satu dan murid yang satunya itu memiliki keistimewaan dan keunggulan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan murid. Untuk stimulus respon yang kedua, kita beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya teori kontrol yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan kita dengan pandangan orang lain itu berbeda, tidak sama. Demikian dalam hal menyikapi masalah. Belum tentu apa yang kita lakukan itu benar di mata orang lain. Demikian juga kita ketika di dalam kelas, ketika kita menggunakan strategi belajar. Mungkin ada anak yang strategi belajarnya bisa dengan audio, dengan ceramah mendengarkan. Tetapi strategi belajar itu tidak bisa diterapkan dengan anak yang lain. Mungkin ada anak yang lain yang suka menggambar seperti Yogi, dia tidak bisa diajak untuk mendengarkan, itu tidak bisa. Yang bisanya adalah dia menggambar atau melakukan aktivitas. Ya, jadi kebutuhan setiap murid itu tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Untuk teori kontrolnya yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pada stimulus respon ini kita beranggap bahwa perilaku kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama kepada kita itu tidak benar dari stimulus responnya. Teori kontrolnya yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, kan? Karena kita sebagai manusia itu tentunya di mana manusia itu tidak selalu melakukan benar, tapi semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Untuk yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda selain diri Anda. Oke, mari kita ubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang aktif. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu guru bisa mengontrol murid, itu stimulus respon yang salah. Bagaimana yang benar? Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda juga tidak bisa mengontrol murid Anda. Oke. Untuk yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Nah, ketika panjenengan membujuk anak gagal, pasti saya ulangi, ketika bujuan Anda gagal, pasti Anda melakukan pemaksaan agar apa yang Anda katakan itu dilakukan oleh anak. Itu adalah stimulus respon yang salah. Kemudian yang benar bagaimana? Yaitu kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak harus memaksa, tidak harus memberikan bujuan, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak, sehingga anak bisa menentukan pilihannya sendiri. Dia bisa menjadi teori kontrol yang aktif untuk dirinya sendiri. Oke? Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, mari kita ubah menjadi teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Menang di sini adalah menang untuk dirinya sendiri, ya, mengontrol dirinya supaya dia menang terhadap dirinya sendiri, bukan menang kepada orang lain atau temannya atau bahkan guru dan orang tuanya. Nah, dari paradigma perubahan belajar ini, maka kita bisa menciptakan disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru beranggapan bahwa disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman, biasanya berhubungan dengan tata tertib, biasanya berhubungan dengan kepatuhan, ya, kata disiplin. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Mari sebelum kita melakukan disiplin positif, kita tinjau kembali disiplin-disiplin apa yang sudah kita lakukan di sekolah supaya disiplin positif yang akan kita wujudkan itu bisa terwujud. Nah, disiplin positif itu sendiri adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, tetapi lebih termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya di sini kita menanamkan disiplin positif kepada anak bukan karena anak itu takut pada hukuman atau anak itu ingin mendapatkan hadiah, tetapi kita menerapkan disiplin itu agar anak itu memiliki motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam dirinya tumbuh sehingga mereka menyadari bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Untuk selanjutnya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin diri yang kuat yang tumbuh dari motivasi internal atau intrinsik. Jadi disiplin positif itu bisa tumbuh itu apabila anak itu memiliki motivasi intrinsik atau internal dalam dirinya. Dia memiliki semangat dalam dirinya, menyemangati dirinya untuk selalu melakukan hal-hal positif, sehingga dia melakukan hal-hal positif itu tidak karena takut pada hukuman atau karena ingin mendapatkan hadiah. Jika anak-anak sudah mampu menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi dirinya sendiri. Nah, dari menciptakan disiplin positif itu, maka ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi internal tadi itu motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari 3 motivasi ini kita sebagai guru itu harapannya bisa mewujudkan motivasi yang ketiga, sehingga kita bisa mengantarkan anak untuk menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan dirinya dan memiliki nilai-nilai pada dirinya sendiri yang mereka percayai. Jadi harapannya nanti kita bisa memotivasi anak dengan motivasi yang ketiga kita sebagai guru. Untuk yang selanjutnya, nah dalam memotivasi diri
anak-anak tersebut itu ada nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apakah itu? Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai kebajikan universal itu? Nah, sebelum kita masuk ke apa arti nilai kebajikan universal, Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, kedua pakar pendidikan itu mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu untuk mengontrol dirinya, melakukan salah atau benar. Untuk yang selanjutnya, tujuan mula di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut dikenal sebagai nilai-nilai kebajikan universal atau virtus universal. Jadi nilai-nilai yang anak yang percaya itu adalah nilai kebajikan universal. Apa saja itu nanti kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, nilai kebajikan universal itu sendiri apa? Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada kaitannya dengan suku, bangsa atau agama atau bahasa. Nilai-nilai kebajikan universal itu, tapi nilai-nilai yang sudah berkembang, yang sudah dilakukan setiap dimanapun mereka berada. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut berupa apa saja? Keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang belum saya rangkum di sini, tetapi sudah kita lakukan di sekolah maupun di rumah tanpa kita sadari. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai semua kebajikan universal itu di sekolah kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila, di mana di situ sudah tercantum ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama nopo Bapak Ibu? Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, nopo? Iya, berkebinekaan global. Suaranya Bu Anis buat yang saya pakai mic. Monggo. Kemudian yang ketiga nopo? Mandiri, betul. Yang keempat? Kreatif dan bernalar kritis. Wonten lagune lho, boleh nama pakai lagu ya. Nah, sambil ice breaking. Ya, 1, 2, 3. Belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bermulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 6 nilai kebajikan itu yang harus kita tanamkan pada setiap diri anak di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membicarakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak diberitahu sebelumnya, jadi bersifatnya mendadak. Hukuman itu, Hukuman yang terjadi itu tidak melibatkan kesepakatan dengan murid, hanya dari satu pihak saja, yaitu hanya guru saja. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari guru saja. Yang ketiga, hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, bisa berhukuman melukai fisik atau secara verbal, kata-kata.
itu adalah hukuman, dan ini yang harus kita hindari ketika menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, sudah ada kesepakatan, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid tidak memiliki pilihan, tetapi murid hanya melaksanakan konsekuensi. Kemudian yang kedua, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kemudian yang terakhir, sikap guru di sini senantiasa sebagai memonitor murid. Jadi konsekuensi ini sudah dibahas dengan murid sudah tahu, tetapi murid tidak bisa melakukan pilihan, dia hanya patuh kepada gurunya. Nah, dan patuh itu nanti akan bersifat sementara, tidak dalam jangka panjang. Karena apa? Konsekuensi ini muncul karena dia takut terhadap hukuman atau dia hanya ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Pada pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan, yang mereka perbaiki dari kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Dan pada restitusi ini ada peluang besar bagi murid untuk bertumbuhnya karakter ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Sehingga kita belajar, tidak ada orang itu yang belajar tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti setiap orang itu belajar selalu melakukan kesalahan di awalnya. Dari kesalahan itu kita dari setiap hari kita perbaiki sehingga mereka akan mencapai cara belajar mereka yang lebih baik. Selanjutnya dari restitusi ini kita mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi murid itu nanti akan belajar bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Kemudian mereka akan bisa membuat pilihan-pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua penguasaan atau power. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang keempat kebebasan atau freedom. Dan yang kelima kesenangan atau fun. Apa sih kelima kebutuhan dasar manusia itu? Nah, mari kita jelaskan bersama bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Sebagai contoh kasus, saya pernah dulu di kelas 2 Kori di kelas 2 itu ketika istirahat, dia sering meminta makanan terhadap adik kelasnya kelas 1. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Kori? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kita tidak tahu latar belakang apa yang didasari oleh Kori sehingga dia selalu melakukan hal tersebut kepada adik kelasnya. Mungkin karena di rumah dia belum sarapan, atau mungkin dia lupa tidak membawa uang saku. Dan untuk mempertahankan kebutuhannya itu, maka dia meminta makan kepada adik kelasnya atau kakak kelasnya. Nah, itulah yang namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, ingin menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian ingin memimpin.
ingin berprestasi dan juga diakui dan didengar oleh kelompoknya. Nah, sebagai contoh misalnya kemarin ketika di kelas 1 saya itu ada Alvaro ketika dalam pembelajaran seperti ini dia aktif sekali. Berarti kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan penguasaan atau power, bahwa dia bisa menguasai setiap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Terbukti dengan dia setiap pembelajaran dia selalu aktif. Ketika diajak tanya jawab, dia selalu bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi Alvaro di sini adalah kebutuhan penguasaan atau power. Selanjutnya kebutuhan manusia yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa ingin diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, saling kasih mengasihi dan menyayangi. Contohnya kemarin di kelas saya itu ada anak yang lapor begini, Bu, aku tidak dikonco karo si A. Nah, ketika ada anak yang melapor seperti itu, berarti anak tersebut memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya, maka yang dilakukan adalah dia melapor kepada gurunya. Itu sudah betul, okay? Dan kita sebagai guru, ketika ada aduan dari murid yang seperti itu, maka kita harus menjadi posisi manajer. Nah, posisi manajer itu apa? Nanti kita bahas setelah ini, okay? Karena nanti juga ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ketika ada murid yang mengatakan bahwa Bu, saya tidak dikonco, ini kebutuhan murid di sini yang dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Untuk kebutuhan manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Kebebasan ini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Contoh yang sudah kita terapkan di sekolah adalah ketika ada kegiatan atau program ekstrakurikuler, itu sekolah membuat pilihan. Ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Di sini murid diberikan kebebasan untuk memilih program ekstrakurikuler sesuai dengan anak, bakat dan minatnya anak. Kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti semua program, tetapi anak bisa memilih program mana yang mereka sukai. Sebagai contoh lagi di dalam kelas, misalnya ada anak ketika pelajaran seni budaya, seni budaya itu meliputi tari, seni rupa dan juga seni musik. Ketika pelajaran seni budaya itu kita terapkan di sekolah dan kita melakukan penilaian, anak bisa memilih dari ketiga pelajaran seni budaya itu apa yang mereka kuasai sehingga dia bisa mempresentasikannya di dalam kelas. Misalnya ada anak yang suka menggambar, silahkan kalian bergambar. Ada anak yang suka menyanyi, silahkan menyanyi. Ada anak yang suka menari, silahkan menari. Itu kita lakukan ketika melakukan penilaian hasil belajar anak di pembelajaran seni budaya. Kita tidak bisa memaksa anak itu harus mengikuti ketiga-tiganya. Anak dari ketiga-tiganya itu harus mendapatkan nilai yang baik semuanya, tidak. Pasti setiap anak memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan manusianya kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Dan pada kebutuhan kesenangan atau fun ini, seorang tokoh Dresser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya,
dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Contohnya sekarang dalam pembelajaran olahraga, anak-anak bisa melakukan kesenangannya. Ada anak yang senang bermain voli, ada anak yang senang bermain sepak bola, ada anak yang bermain petak umpet. Kita tidak bisa memaksa anak untuk semuanya harus diikuti. Pasti mereka memiliki kesenangan atau hobinya sendiri-sendiri. Demikian juga dalam kebutuhan kesenangan ini, kita tidak bisa memaksa murid untuk senang kepada kita. Pasti ada guru yang mereka biasa saja, ada guru yang mereka senangi. Contohnya Aulia. Nah, Aulia ini sama Pak Nur itu suwun. Kalau ketika kelas 1 itu, nah kita tidak bisa memaksa Aul untuk Aul yang disenangi jangan Pak Nur saja, tapi bapak guru yang lain tidak, karena mereka memiliki penilaian sendiri. Mereka tahu mana yang nyaman untuk diajak bicara, mana yang nyaman untuk diajak bergurau. Oke? Nah, untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol tadi, ya, 5 posisi kontrol manusia. Ini juga kaitannya dengan diri kita nanti sebagai guru. Kita itu berada di posisi kontrol yang mana sih? Nah, posisi kontrol yang pertama yang paling bawah itu adalah sebagai penghukum. Dan posisi penghukum ini harus kita hindari sebagai guru. Posisi di atasnya lagi adalah pembuat rasa bersalah. Posisi ini nanti akan membuat murid itu selalu salah. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi teman di atasnya lagi. Posisi ini nanti akan membuat murid menjadi anak yang tidak bertanggung jawab karena merasa guru adalah temannya, sebaya dengan dia, sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap setiap tugas dan kegiatannya di sekolah. Kemudian untuk posisi yang di atasnya yaitu pemantau. Pemantau di sini guru hanya mendata apa-apa yang dilakukan siswa tanpa melakukan restitusi. Kemudian posisi yang terakhir yang paling atas yaitu manajer. Nah, nanti harapannya kita sebagai guru di sekolah itu posisinya berada di manajer. Apa itu posisi? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita saksikan videonya sebentar saja dari kelima posisi ini. Mari kita mulai lihat posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau dan manajer. Mari kita saksikan video sebentar. Nah, ini posisi penghukum yang pertama. Bagaimana dialognya, bagaimana ekspresinya guru, bagaimana sikapnya murid. Mari kita saksikan bersama. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Di sini Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Dalam posisi guru saya ini, harus beli penghukum, makan, Bu. guru marah, Kenapa? ya, Kamu melawan ibu. berteriak. Berani-berani Itu yang kita sudah dalam terlambat. lakukan dalam posisi penghukum. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Di sini gurunya akan berkomunikasi dengan murid dengan selalu menyalahkan muridnya. Bagaimana sikapnya murid? Kita lihat. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nah, di sini guru menyalahkan muridnya karena selalu terlambat. Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dan di sini murid merasa sangat bersalah karena disalahkan oleh gurunya. Yang terakhir, yang ketiga posisinya sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Ini komunikasinya santai Sayang. karena posisinya teman, guru dan murid adalah teman. Bukan guru dan murid, tapi ini teman dengan temannya. Malah menyalahkan ibu kamu. Kamu Komunikasinya santai, mendekat kepada murid dan sambil senyum ekspresinya gurunya. Demikian juga dengan muridnya, Tadi karena berkomunikasinya bersama dengan temannya. tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman ini hanya sementara. Kemudian posisi yang selanjutnya pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Nah, Bu. pada posisi ini guru akan mendata keterlambatan murid dan akan memberikan konsekuensinya dan akan memantau murid sesuai dengan data yang ditulis oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, posisi inilah nanti yang kita harapkan di sekolah diterapkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari video itu tadi ada posisi 5 kontrol yang harus diterapkan guru di sekolah. Nah, posisi dari 5 posisi kontrol itu tadi, kita sebagai guru itu diharapkan pada posisi sebagai apa? Sebagai apa? Manajer, betul. Dimana dalam posisi manajer ini kita sebagai guru membuat kesepakatan, menanyakan dulu kesepakatan apa yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak. Kemudian anak-anak akan merasa bertanggung jawab kepada dirinya sehingga dia akan mencari solusi dari kesalahannya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak tersebut yang akan mencari solusinya sendiri. Ketika anak itu sudah bisa mencari solusi dari kesalahannya atau bisa memecahkan masalahnya, dia akan mematuhinya. Karena apa? Solusi atau pemecahan masalah itu timbul dari dirinya sendiri, timbul dari motivasinya sendiri. Oke. Kemudian dari posisi kontrol itu kita akan masuk ke keyakinan kelas. Karena di dalam posisi manajer itu ada yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu sama. Ya, kesepakatan atau keyakinan kelas itu sama. Oke. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa peraturan itu biasanya berhubungan dengan hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan keyakinan itu adalah kata-kata positif yang ditimbulkan oleh anaknya sendiri, yang diucapkan oleh anaknya sendiri, sehingga dari kata-kata positif itu nanti akan dipatuhi oleh anak itu sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan di sekolah? Keyakinan di sekolah itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya aturan itu terperinci, konkret, ya. Sedangkan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal atau pernyataan secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam kata-kata positif. Di dalam keyakinan itu tidak ada kata tidak atau jangan, ya. Dalam keyakinan kelas itu pasti kata-katanya positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, karena kita berada di instansi SD sehingga keyakinan kelas itu dibuat yang mudah dipahami anak di usianya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini biasanya kita lakukan setiap kita masuk di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Pasti kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa yang akan kita wujudkan dalam kelas ini untuk menjadi kelas yang aktif, nyaman, aman, dan bahagia di dalam kelas. Untuk yang selanjutnya, dari keyakinan yang sudah kita buat itu, kita bersama dengan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kalau ada keyakinan kelas ternyata tidak efektif di kelas itu, kita bisa meninjau kembali, kita bisa rubah kembali keyakinan itu sehingga dari waktu-waktu keyakinan itu diperbaharui sesuai dengan kondisi kelas. Okay. Untuk selanjutnya contoh keyakinan kelas itu ada disiplin, jujur, saling menghormati, gotong royong, menjaga kebersihan, tepat waktu. Kenapa tidak ada kata tidak? Karena di sini keyakinan kelas itu pernyataan positif. Misalnya kalau tidak disiplin dibuat tidak boleh datang terlambat. Itu bukan keyakinan, itu adalah peraturan. Kita buat aja disiplin, atau datang tepat waktu, betul. Atau lagi ketika kita ada teman yang saling bertengkar, kita tidak bisa mengingatkan tidak boleh bertengkar. Kita bisa
menggantinya dengan harus saling menyayangi. Itulah yang namanya keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan pernyataan-pernyataan positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita dalam menangani murid. Kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Seperti pernyataan dosen pada 2024 menyatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Itu sesuai dengan pernyataan Gosen 2024. Menurut Gosen, restitusi juga berarti sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian atau definisi restitusi menurut Gosen. Kemudian segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih baik, tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Segitiga restitusi itu kita lakukan ketika murid berbuat salah, maka guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada posisi menstabilkan identitas itu setiap guru bisa melakukan pertanyaan, menanyakan kepada siswa dengan pertanyaan setiap orang pernah melakukan kesalahan, bisa melakukan pernyataan seperti itu kepada murid. Jika ada kasus di sekolah, untuk menstabilkan identitas kita bisa memberikan pernyataan atau menguatkan harga diri murid dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pernyataan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Pernyataan ini digunakan untuk menstabilkan identitas murid sehingga murid tidak merasa gagal tetapi dia dikuatkan dalam posisinya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Pernyataannya apa? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jika ada pernyataan seperti itu, maka murid akan menjawab dengan motivasi dari dirinya. Secara jujur dia akan menjawab. Kemudian untuk pernyataan yang selanjutnya adalah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. 2 pernyataan ini bisa kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan di kelas yang sudah kita buat, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, dan dia mau menjadi orang seperti apa yang akan datang. Nah, bagaimana langkahnya? Menstabilkan identitas itu nanti akan membuat anak menjadi dari identitas gagal bergeser ke identitas sukses. Dari anak yang berbuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian juga bisa membantu anak untuk mendapatkan harga diri sehingga di posisi anak, di posisi menstabilkan identitas ini, anak tidak akan merasa bersalah tetapi dikuatkan dengan cara mendapatkan harga dirinya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Itu tujuannya adalah setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari kesalahan anak itu pasti anak tersebut memiliki tujuan. Kemudian tujuannya yang dari validasi tindakan yang salah adalah mengubah pandangan dari stimulus respon yang di awal tadi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian tujuan validasi tindakan yang ketiga yaitu memahami alasan berbuat salah akan membuat anak lebih mudah dijangkau dan terbuka. Jadi dengan cara kita melakukan validasi tindakan yang salah itu akan membuat anak lebih
pahami, lebih mudah kita berikan masukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini tujuannya adalah manusia termotivasi secara internal. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tujuannya yang ketiga yaitu menanyakan kembali anak terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Itu adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi ketika kita nanti menemui kasus-kasus yang berada di sekolah. Kita tidak harus langsung menyalahkan anak yang bermasalah, tetapi kita bisa mulai dari menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jika langkah dari 3 langkah itu sudah diterapkan dengan benar, maka anak tersebut akan memotivasi dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang-orang yang ingin dia percayai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif di modul 1.4 di program Guru Penggerak. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mengganjal di hati. Mari kita bahas bersama, kita belajar bersama dalam sesi ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada misalnya ada yang kurang jelas, kita mau berbagi sharing, boleh. Tidak harus bertanya, misalnya sharing aja dengan kelasnya. Misalnya kelasnya ada apa, begitu boleh. Monggo. Bu Ria, monggo. Kita belajar bersama. Ya, terima kasih Bu Lis atas pemaparan budaya positif yang sangat luar biasa. Di sini sharing saja Ibu, saya tidak ingin bertanya tapi ingin sharing dulu. Betul. Tadi kita belajar tentang 5 posisi kontrol dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebetulan kalau di kelas 2 sharingnya masih ada yang belum bisa membaca. Oh iya. Sampai saat ini saya masih bingung untuk memposisikan diri saya sebagai apa. Kalau saya sebagai penghukum, saya rasa berat sebelah katanya. Kalau mau membuat rasa bersalah, sebenarnya saya juga akan berat sebelah lagi. Nah, sampai saat ini saya masih bingung posisi mana yang seharusnya saya tempatkan untuk diri saya, seperti itu Bu Sulis. Oke, iya. Untuk mengatasi anak-anak yang belum bisa baca dan menulis, mungkin kita bisa menerapkan posisi teman dulu. Nah, kemudian dari posisi teman itu kan kita berteman dengan, sehingga ketika kita belajar bersama dengan teman itu kita akan merasa nyaman dengan murid, atau kita bisa juga melakukan tutor sebaya dengan anak yang lain. Mungkin dengan kita anak-anak itu tidak pernah paham, mungkin dengan temannya bisa paham. Dari posisi teman itu kita bisa naik lagi menjadi posisi pemantau. Jadi pemantau di sini adalah yang di rumah itu apakah juga dilakukan seperti yang di sekolahan. Kita berhubungannya berarti dengan wali murid. Nah, kemudian ketika posisi teman dan pemantau itu sudah dilakukan, maka kita bisa melangkah menjadi di atasnya lagi yaitu posisi manajer, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa membantu murid menumbuhkan rasa tanggung jawabnya, sehingga anak itu bisa memotivasi dirinya menjadi orang seperti apa yang dia inginkan di masa yang akan datang. Apakah dia akan disetak dari anak yang tidak bisa membaca itu, apakah dia mau menjadi orang yang lebih sukses lagi, mau membaca, belajar sehingga dia mendapatkan pengakuan dari teman-temannya menurut teori kebutuhan tadi, penguasaan tadi, sehingga dia mendapatkan pengakuan dari teman sekelasnya bahwa anak tersebut sudah bisa membaca. Nah, seperti itu. Mungkin ada teman yang lain? Pripun Bu Ria? Sudah?
Sudah, terima kasih Bu Joyce. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain bisa sharing. Mungkin di dalam kelasnya ada apa begitu. Bu Nisa, sama Pak Nur, monggo. Oke. Ada Pak Nur, monggo. Silakan disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada sharing-sharing berbagi dengan teman-teman tentang budaya positif, baik itu di sekolah maupun di mana panjenengan berada. Monggo. Terima kasih. Mungkin kalau kita menyimak penjelasan dari awal sampai akhir tadi, kita melihat secara belajarnya visual ya. Terus mungkin Bu Nisa ya terlihat di sini dari awal tadi mungkin yang dapat saya pahami, dan sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Mungkin bisa saya analogikan begini tentang mendisiplinkan budaya positif tadi, bahwasanya apa yang keluar dari dirinya sendiri itu lebih baik. Betul. Jadi seperti kalau kita melihat seperti telur itu ketika pecah dari suatu hal yang dari luar, itu akan menjadi telur dadar, telur gulung untuk jajanannya Mbak Ida. Tapi ketika telur itu pecah dari dalam, itu akan melahirkan kehidupan yang baru. Nah, betul. Perumpamaannya sangat tepat sekali. Oke. Mungkin lebih bisa mudah dipahami seperti itu. Maka posisi kita sebagai guru mungkin membantu supaya telur itu menetas. Iya, memiliki jati dirinya sendiri dan juga harga dirinya sendiri. Oke. Kalau mungkin secara garis besar, semuanya itu kalau kita bicara teori-teori kita akan sendiri karena teori belajar ada. Oke, terima kasih untuk Pak Nur atas perumpamaannya tadi yang luar biasa. Ketika pertanyaannya adalah perumpamaan apa yang penghargaan apa yang tepat ketika ada siswa yang melakukan suatu kebaikan yang bisa kita kaitkan dengan posisi kontrol maupun dengan paradigma belajar, yaitu kita ketika anak yang memberikan ketika anak melakukan suatu kemampuan yang lebih baik daripada temannya, kita melakukan motivasi, memberikan motivasi kepada murid tersebut, sehingga saya rasa dengan memberikan kamu hebat itu tidak apa-apa, okay? Nah, dengan dia memberikan kamu hebat kepada anak yang mampu tadi, saya rasa tidak membuat teman yang lainnya menyebabkan kecemburuan, karena di sini tidak ada hadiah atau apapun, tetapi kita juga harus menguatkan posisi teman yang belum muncul tadi dengan cara, ayo teman yang lain bisa lebih hebat lagi. Nah, ketika kita memberikan hebat kepada anak yang mampu, kita juga harus menguatkan murid yang belum bisa muncul tadi dengan memberikan pernyataan bahwa teman-teman yang lain harus lebih hebat lagi. Nah, demikian Pak Nur, mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian dari pernyataan itu kita bisa memunculkan motivasi dari dirinya murid dengan cara memberikan pertanyaan lagi kepada murid yang belum muncul tadi untuk menjadi lebih hebat dari teman. Bagaimana, apa yang kamu lakukan ketika kita bisa mengajak komunikasi dengan murid, maka akan terbangun suasana yang positif sehingga akan memunculkan ide-ide atau solusi-solusi dari anak-anak yang belum muncul itu tadi, sehingga ketika kita diajak ngobrol mungkin anak tidak merasa cemburu. Karena apa? Oh, anak temanku hebat, berarti aku bisa hebat dari pernyataannya Bu Guru tadi bahwa
kamu bisa lebih hebat lagi. Kita diajak diskusi bersama dengan murid yang belum muncul tadi dengan memberikan penguatan-penguatan yang positif. Jadi kita memberikan pendampingan secara intensif kepada murid-murid yang memang belum mampu, dan murid-murid yang sudah mampu kita bisa pripun nggih bahasane dicolne kita lepas. Nah, sehingga di dalam kelas itu ketika terjadi pembelajaran, ketika ada murid yang sudah mampu, kita bisa melepasnya. Terus dari murid yang tidak mampu tadi, kita bisa melakukan pendampingan individu yang lebih intensif lagi. Dari pendampingan individu itu, secara sedikit demi sedikit kita lepaskan. Jadi tidak selalu kita dampingi, tapi sedikit demi sedikit kita dorong anak untuk memunculkan motivasi dalam dirinya, sehingga ketika anak itu sudah bisa memunculkan motivasinya, kita bisa melepaskan. Jadi ketika motivasi itu sudah muncul dari kata anak yang tidak muncul tadi, bisa menjadi anak yang sama dengan teman-temannya yang sudah mampu tadi. Demikian Pak Nur. Rodok dawa nggih pahamane, monggo disimpulkan pripun carane. Intinya bahwa ketika ada anak yang mampu dengan tidak mampu, itu berarti sebagai guru kita harus melakukan pendampingan individu secara efektif. Nah, secara berlahan kita memberikan masukan, motivasi, dan juga memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Secara perlahan-lahan ketika sudah muncul, kita tarik diri kita lepaskan anak-anak tersebut supaya anak tersebut bisa berkembang dan tumbuh sesuai dengan keinginannya. Oke. Demikian Pak Nur, intinya nonton. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, untuk yang selanjutnya karena waktunya sudah terbatas, oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman hari ini. Hari ini adalah luar biasa sekali dari teman-teman. Semuanya kita bisa bertemu, kita bisa sharing bersama, sehingga kita bisa menghasilkan suatu pemahaman, suatu paradigma baru, sehingga kita bisa menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kesediaannya teman-teman hari ini. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.